Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Purwokerto mau bertanya, jika suami yang selalu diajak atau dimintai bantuan oleh temannya, dia selalu saja bisa dan selalu semangat dalam menyikapinya, sedangkan jika istrinya sendiri minta diantar ke suatu tempat, kadang masih ada alasannya, kadang langsung ngajak debat, dan selalu saja saya yang disalahkan. Dia gak pernah merasa kalau dirinya pernah salah. Kata dia, karena saya selalu berdebat dengannya, dia bilang saya istri yang durhaka. Bagaimana menurut Buya? Batin saya sudah gak kuat buat menghadapinya selalu seperti itu Buya. Terima kasih Buya. Baik, wahai para istri, fahami suamimu. Ada suami punya karakter berbeda-beda. Karena yang bertanya Anda, yang saya garap Anda dulu ini, yang perempuan ini. Urusan laki-laki nanti dulu. Jadi wahai para istri, fahami. Ada suami itu punya karakter beda-beda. Ada suami yang gayanya suami gaya, kalau dalam bahasa uzubah. Jadi suami itu biarpun sudah menikah, tapi gayanya masih kayak jomblo. Jadi masih sering ngobrol dengan kawan-kawannya, tapi bukan maksiat. Sampai ada suatu ketika ada seorang perempuan seperti Anda, saking rindu suaminya untuk di rumah saja dan sebagainya. Akhirnya suaminya itu sebetulnya hanya main saja, minum kopi, ngobrol sama temennya sampai jam 11, 12 pulang gitu. Bukan maksiat, bukan nonton film juga enggak, cuman ada gayanya begitu. Tapi bukan melakukan pelanggaran. Lah istrinya ngamuk-ngamuk, cerita marah-marah. Oh enggak, belum marah, itu gayanya dia. Padahal di sana pun dia bangga cerita punya istri. Itu gayanya seorang suami. Ada gaya suami itu adalah nempel kayak perangko. Ada, kemana-mana ngikut. Ada gayanya seperti itu, gaya. Maka seorang istri yang cerdas jangan sampai dilarang, karena itu kesenangannya dan itu bukan haram ngobrol dengan kawannya, bahkan mungkin diskusi. Maka paling enak apa? Bang, ngobrolnya di rumah saja, biar saya buatin kopi, buatin gorengan gitu malahan. Biarpun tidak ngobrol sama istri, tapi kelihatan nanti di rumah. Akhirnya betul dilakukan sama. Jadi kadang seorang suami itu adalah punya kebiasaan seperti itu. Maka seorang istri kadang-kadang protes, ini kalau sudah ngobrol sama temennya bisa ketawa-ketawa, giliran sama istrinya nggak pernah ketawa. Nah ini Anda model begitu, sebenarnya kurang memahami pasangannya. Adapun permasalahan yang Anda tanyakan, yang ditanyakan tadi, bisa jadi memang suaminya adalah orang yang cekatan, ringan tangan, sedang membantu. Maka ambil hatinya dia dengan cara bantu kinerja suami dalam membantu orang lain, maka dia akan tunduk kepada Anda nanti. Jangan malu dia, kalau giliran sana mau, giliran saya nggak mau. Lah Anda sudah menuntut, enak dia, nggak enaknya. Malah, Bang mau kemana? Itu bantu, ya Bang, sekalian Bang, apa? Malah dibantu, didukung kebaikan sang suami. Karena kalau suami sering membantu, diminta tolong orang lain, berarti kan suami yang baik. Tinggal seorang istri pandai-pandai saja mengambil hatinya. Nah, kalau seorang istri itu memohon kepada suami gaya manja, gaya perempuannya sudah hilang, nuntut, Bang, suruh ngantri aja nggak mau, kalau sama orang lain mau. Ini kan gaya menuntut, nggak enak. Padahal maunya mau dia, cuman gara-gara istri yang ngomong begitu, nggak deh. Itu. Maka Anda sebagai seorang istri yang solehah, rindu kebersamaan dengan suami, ya. Pertama, kalau suami ingin membantu kawannya, jangan ada protes, karena protes Anda menjadikan dia tidak nyaman. Karena apa? Mungkin selama ini suami Anda adalah suami yang baik dengan orang-orang. Jangan gara-gara Anda berubah. Adapun masalah Anda belum dilayani mengantarkan ke sana kemari, itu perlu proses. Sebab ada seorang suami itu bukan dia tidak mau mengantarkan istrinya, bukan malu, enggak, kaku sampai padahal dia sayang banget sama istrinya. Kenapa sih kamu pegang tangan istri aja? Saya nggak bisa pegang istri saya, tangan istri saya, bonceng saya nggak biasa, kaku. Ada orangnya kaku, nggak kakuan, jadi nggak bisa. Kalau ngomong depan, istrinya di belakang, itu ada model begitu. Ya sudah, jangan dituntut begitu itu, karena memang gayanya begitu, belum bisa. Pelan-pelan. Lah kalau nggak bisa bikin puisi, tidak usah Anda tuntut bikin puisi. Akhirnya bikin puisi siang-siang hari, akhirnya berbicara, oh di bawah terang rembulan, siang hari itu puisinya di bawah terang rembulan. Maksudnya, pahami pasanganmu, selagi kesenangannya bukan sesuatu yang haram, apalagi kebaikan, dukung, maka nanti akan tunduk kepadamu. Tapi kalau setengah dilarang, bantu orang lain mau, nganterin istri nggak mau, ini sudah banding-bandingin, nggak enak sudah. Kemudian di saat Anda meminta sebagai seorang istri, bukan dengan bahasa kasar, bahasa manja lembut,
keinginan Anda untuk diantarkan minggu depan, hari ini Anda sudah banyak bicara, Bang, tolonglah Bang, ini yang manja, yang ngerayu, bicitin, ini anterin ya, iya, anterin ya, janji ya, iya, betul, ini sayang indah, bukan mau minta anterin, mau orang aja mau nganterin istri nggak mau, belum apa-apa sudah ngomong gitu. Coba Anda pun juga tidak enak kalau digituin itu. Jadi insya Allah suami Anda orang baik karena terbukti dari lesan Anda, dia ringan untuk membantu, mudah tangannya untuk membantu orang lain, mudah. Akan tapi di sisi lain Anda juga baik, Anda merindukan kebersamaan dengan suami, akan tapi semuanya perlu proses, orang berbeda-beda. Kemudian Anda sampai dibilang durhaka karena mungkin cara meminta Anda yang salah. Biarpun minta hak Anda, kalau dengan cara yang salah menjadikan orang tidak senang, maka gunakan tata krama yang baik dengan suami, karena suamimu adalah imammu, apapun bentuknya dia adalah imammu, dan harus dengan penuh adab tata krama. Dan adabnya seorang istri beda, dengan manja, dengan merayu, dengan merajuk, itu semuanya adalah keindahan bagi seorang suami, sehingga seorang suami itu merasa bahasanya dia adalah pengayomnya. Tapi kalau gayanya gaya menuntut, gaya ini, tidak akan indah dalam keadaan apapun, tidak akan indah bagi suami, karena beliau adalah imam dalam rumah Anda. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.